Kalau orang puasa di Ramadan dia batal, ya, man aftara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan satu hari saja tanpa rukhsah, tanpa alasan, tanpa ujur syar'i, maka fa'alaihi lam yaqdi yaumud dahri, maka tidak cukup baginya qada 1 tahun. Jadi kalau kita buka puasa sengaja Ramadan nggak ngapa-ngapa, akibat kerja doang. Kita kalau kerja wajib buka nggak? Enggak kan? Karena bukan wujud syar'i. Maka dengan buka seperti itu, maka kita kata Nabi tidak cukup kodenya 1 tahun. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ublika wal hatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min dhulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wafta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para guru yang saya hormati, jamaah Majelis Taklim Albani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di malam Sya'ban, ya, kalau nggak salah sekarang malam yang ke-13, ya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita, dan Allah berkahi kita di bulan Ramadan dan bulan Sya'ban ini. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pesan tadi katanya jangan lama-lama, karena banyak pengumuman. 7 bayangkan, baru 1, berarti kan 6 lagi, ya kan? Ya ngapa-ngapalah penutupan ini kan ya. Yang pertama akan saya bacakan sedikit tentang babus saum, tentang puasa, ya modal lah. Karena kita puasa, kalau kagak ada ilmunya kan nggak diterima. Yang udah ada mungkin ada lupanya juga. Atau ada yang belum pernah dari kecil belajar bab puasa, ada mungkin kali ya. Nah, maka malam hari ini sedikit. Ya, babus saum, bab yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Puasa itu artinya menahan. Kalau puasa secara bahasa itu menahan. Secara istilah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu namanya puasa. Kalau Ramadan itu sendiri artinya kan membakar. Makanya Ramadan itu agak panas. Ya, agak panas. Nah, secara fikih puasa itu hukumnya ada beberapa macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada puasa yang haram. Kalau puasa yang wajib seperti puasa Ramadan itu kan wajib, ya kan? Nabi selama hidupnya beliau mengalami puasa Ramadan itu 9 kali. Ya, jadi puasa Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban nih. Di bulan Sya'ban, maka Nabi selama hidup beliau puasa sebanyak 9 kali dan 29 rata-rata. Yang 30 hari itu Nabi mengalami cuma sekali kalau nggak salah. Kalau enggak 2 kali. Jadi rata-rata Nabi puasa Ramadan itu rata-rata 29 hari. Terus puasa apa lagi yang puasa yang wajib itu? Puasa dam, membayar dam. Kalau kita pergi haji, itu kan nanti haji itu kan ada 3 macam. Haji tamatu, ifrad, ada kiron. Nah, kalau haji tamatu berarti dia umroh dulu baru haji. Nah, ini wajib bayar dam, wajib puasa, ya kan? Nah, rata-rata jamaah Indonesia itu bacakan hajinya tamatu. Ya, ada lagi haji ifrad. Ifrad itu haji dulu baru umroh.
ada lagi haji qiron. Nah, ini berbarengan. Nah, ketika kita mengadakan haji tamattu, maka puasanya wajib. Puasa najar itu juga wajib. Qadha wajib. Nah, sekarang nih bulan terakhir kita mengqadha puasa. Makanya ingat-ingat nih, yang sekarang masih punya qadhaan, bayar. Ya kan? Kenapa? Karena pahala Ramadan tahun ini akan ditangguhkan kalau kita masih punya utang. Atau tahun-tahun yang lalu, mungkin kita waktu SMA, SMP, pernah badung, pernah nakal, dari rumah puasa, di sekolahan nyolong jambu, minum air keran. Ingat tuh, sekarang bayar. Ya, kenapa? Karena tahun-tahun yang lalu kita puasa Ramadan ditangguhkan gara-gara itu. Ya gara-gara itu. Tapi kalau kita sudah balik, kalau belum balik nggak apa-apa. Kira-kira SMA udah balik belum? Oh, belum. Ya. Berarti harus dibayar, ya kan? Sebelum, sekarang tanggung nanti aja habis puasa. Ya nggak apa-apa habis puasa, tapi yang jadi permasalahan umur kita nyampe enggak? Ada nggak yang jamin umur kita nyampe sampai Lebaran besok? Ya kan? Nah, maka mumpung ada waktu sekarang nih, tinggal beberapa hari bayar. Ya kan? Itu namanya puasa wajib. Ada puasa yang sunnah. Puasa sunnah itu ada beberapa macam. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Kalau yang tahunan itu apa aja? Tarwiyah, Arafah, ya kan? Kalau bulan haji itu puasa sunnah tahunan tuh, ya kan? Nah, kalau kita nggak puasa setahun nggak puasa tuh, sunnah sih ya. Nah, Tarwiyah, Arafah, Syawal, nah itu puasa ya tahunan, cuma setahun. Dzulhijjah, ya ada puasanya, namanya tahunan. Ada yang puasa sunnahnya bulanan, Yaumil Bid, setiap bulan tanggal 13, 14, 15 sunnah puasa tuh, ya. Ada lagi Yaumul Ab'ad, Yaumul yang akhir bulan, ya, tanggal 28, 29 itu juga sunnah puasa, ya. Ada yang puasa sunnah mingguan, Senin, Kamis, sunnah tuh Senin, Kamis. Ada juga yang paling bagus puasa sunnah itu puasa sunnah Nabi Daud. Seling, sekarang puasa, besok enggak. Seling. Ada yang puasa Daud di sini? Enggak ada ya? Jangan. Mudah-mudahan ada. Kan orang blok sama tawad juga ngomong-ngomong. Jangan. Jadi makan nggak ngomong. Nah, ada yang puasa hukumnya makruh. Puasa makruh itu puasa apa? Puasa yang mengkhususkan hari Jumat, Sabtu, dan puasa Jumat doang, makruh tuh. Kemis kagak, Sabtu kagak, ujung-ujung puasa Jumat doang, makruh. Atau Sabtu doang. Nah, Jumat nggak puasa dia, tahu-tahu dia niat puasa sunat Sabtu, makruh. Atau Minggu doang. Tapi kalau disatukan nggak apa-apa, Kamis puasa, terus Jumat puasa nggak apa-apa. Atau Jumat puasa lagi, Sabtu nggak apa-apa, digandeng namanya. Tapi kalau Jumat doang makruh, Sabtu doang makruh, kecuali puasa qadha. Kayak sekarang nih, besok udah Jumat nih, puasa qadha ya nggak apa-apa, karena qadha mah segera harus, ya kan? Walaupun Jumat, Sabtu, Minggu puasa aja, ya, karena puasa qadha mah wajib. Nah, itu makruh ya. Ada lagi puasa yang haram. Ada puasa haram. Puasa haram ini ada dua. Ada yang haram tetap puasanya sah, ada yang haram tapi puasanya tidak sah. Ya. Kalau yang puasa yang haram itu yang mana? Tapi sah puasanya. Istri kita puasa sunnah Senin, Kamis misalkan, nggak izin sama suami, haram. Tapi puasanya sah. Ya kan? Ada nggak istrinya yang puasa Senin, Kamis nggak ngomong?
Oh enggak. Kalau nggak ngomong, maka haram puasanya, tapi puasanya sah. Pahalanya buat siapa? Buat lakinya. Ya kan? Tapi kalau suaminya ada di rumah, kalau kagak di rumah mah, ya nggak apa-apa. Misal kita lagi libur ya nggak kerja, tahu-tahu di puasa, ya kan? Ya, itu haram puasanya tuh, kecuali suaminya izinin, ya kan? Tuh. Ada puasa haram dan puasanya nggak sah. Puasa Yaumus Syak. Nah besok Ramadan nih, ada dua versi nih, ada tanggal 22, ada tanggal 23, bisa jadi kan? Nah yang benar yang mana sih nih? Nah itu syak, haram puasa. Atau juga puasa Idul Fitri, Idul Adha, orang habis Idul Fitri, dia puasa. Saking rajinnya nih, haram itu, puasanya nggak sah, ya kan? Nggak boleh, haram, ya. Puasa Idul Adha, Idul Fitri juga haram. Idul Adha kan cuma sebatas sampai khotib naik, khotib turun, makan, gitu ya. Jadi nggak boleh waktu haram. Nah kalau Idul puasa Ramadan, ya, siapa yang menentukan? Pemerintah, ya kan? Pemerintah. Kalau kita punya alatnya silakan. Kalau nggak punya alatnya, kita mau ngeliat apa sekarang? Orang kita mah jauh dari pesisir pantai, jauh. Maka yang ada di pesisir pantai itu pun biar jelas pakai alat, ya kan? Pakai alat yang ngelihat orangnya yang harus, yang adil, ya, yang orangnya yang benar-benar terpercaya, gitu ya. Makanya ditaruh di beberapa titik di Indonesia. Nah nanti pas itu baru dikumpulkan. Kenapa sih pengumumannya habis maghrib? Kan ngerepotin banget, ya kan? Ya karena memang bulan kelihatannya habis maghrib. Ya, emang ada jam 4 bulan nggak kelihatan. Itu bulan kecepatan datangnya, ya kan? Ya emang bulan datangnya habis maghrib, ketika matahari terbenam kan maghrib, ya kan? Kenapa kadang-kadang kita nggak sama dengan Arab? Ya sekarang lihat aja jamnya sama nggak? Siapa dulu? Kita dulu apa Arab dulu? Kita dulu, ya kan? Kita nih sekarang jam 7, di Arab masih sore kan? Sore. Makanya maghribnya mana dulu? Kita dulu. Maka ketika kita ngelihat bulan belum kelihatan, berarti Ramadan belum masuk. Berarti kan bulan jalan tuh kemana? Ke Arab. Berarti Arab udah tinggi. Makanya Arab ngelihat duluan. Kenapa? Karena di Indonesia belum nongol. Ternyata nongol kan muter kan. Nah, berarti di Arab udah tinggi. Wajar kalau di Arab duluan. Di Indonesia belum nongol bulannya. Ya kan? Jadi itulah menjadi perbedaan. Maka Arab itu bukan patokan kita untuk puasa, bukan. Ya, jadi patokan itu hilal. Ya Nah, jadi kalau ada orang, wah Arab duluan, kita ikut Arab, ya tinggal di Arab. Jangan di Indonesia gitu. Karena Arab ngelihat duluan karena memang dia maghribnya belakangan. Ya, kalau maghribnya belakangan ya otomatis bulannya berarti udah tinggian. Ya. Itu yang menjadi perbedaan kita dengan Arab, ya. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan warming up, bulan pemanas. Makanya hati-hati, ya kan? Nanti kalau kita olahraga sebelum pemanasan biasanya apa? Cedera. Nah, makanya sekarang nih, mumpung masih bulan Sya'ban, latihan ayo yang puasa sunnah. Termasuk puasa haram itu setelah nisfu Sya'ban itu dikatakan juga puasa haram bagi yang tidak terbiasa. Tapi kalau yang kodok wajib. Maka setelah nisfu Sya'ban itu jangan puasa. Jangan, kecuali puasa kodok atau puasanya udah biasa. Kan kita nanti nisfu Sya'ban ini kan malam Rabu, Senin dia puasa kan. Nah, Kemisnya dia puasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang Seninnya
puasa. Kamis ya emang sunnah pasang kan. Senin ini gujuk-gujuk habis 7 Saban puasa, ini ya nggak boleh. Ya. Kecuali kodo yaumul sak saja nggak apa-apa. Ya wajib. Ya. Nah jadi bulan Sya'ban ini latihan kita, warming up, kita pemanasan. Biar apa? Biar kita tidak cedera. Bayangkan Bapak hari apa misalkan kita puasa pertama, udah puasa, kerja pre enggak? Enggak. Jam dikurangin enggak? Enggak. Kalau enggak biasa kerja, terus enggak puasa, terus puasa, bayangkan gimana lelahnya. Belum terbiasa kan? Dari rumah kita puasa kuat sama bini, sahur nambah 2 piring. Nah di kantor, habis sholat zuhur, ayo dah. Ya kan? Ini nggak tahu ya, jangan-jangan keluar Tegal ini. Ya kan? Pulang pora-pora lemes. Bawa timun suri lagi buat buka puasa. Padahal di kantor udah Ramadan. Kenapa? Akibat nggak kuat. Nah, makanya dibiasakan dari sekarang. Ayo yang belum biasa puasa. Makanya takutnya cedera. Kalau orang puasa di Ramadan dia batal, ya. Man aftara yauman min ramadana min ghairi rukhsatin, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan 1 hari saja tanpa rukhsah, tanpa alasan, tanpa ujur syar'i, maka fa'alaihi lam yaqdi yaumud dahri, maka tidak cukup baginya qada 1 tahun. Jadi kalau kita buka puasa sengaja Ramadan nggak ngapa-ngapa, akibat kerja doang. Kita kalau kerja wajib buka nggak? Enggak kan? Karena bukan ujur syar'i. Maka dengan buka seperti itu, maka kita kata Nabi tidak cukup kodenya 1 tahun. Bayangkan, 1 tahun kita suruh kodok gara-gara di bulan Ramadan 1 hari buka. Sanggup nggak? Wah, nggak bakal sanggup. Mampu pemampus? Mampus yang ada kita. Makanya jangan macam-macam sama Ramadan. Jangan meremehkan. Kan gara-gara kerja nggak puasa, ini bahaya. Bahkan Imam Nahyi mengatakan yajibu alaihi salasati alafi ayyamin. Imam Nahyi mengatakan bagi orang Islam yang masuk bulan Ramadan nggak puasa 1 hari saja, maka wajib bagi dia qada 3000 hari. 3000. Setahun berapa hari? 360. Kalau 3000 hari 8 tahun lebih. Bayangkan tuh, saking wajibnya Ramadan. Bayangkan kita 3000 hari berturut-turut puasa, gak ada yang sanggup. Makanya jangan macam-macam. Kalau seandainya kita kerja nggak kuat puasa, lebih baik kerjanya yang kita izin. Berhenti dulu kerja. Kenapa nggak kuat gua? Daripada Ramadan yang gua kalahin. Jadi lebih baik ngalahin kerjanya, jangan ngalahin Ramadannya. Ini kebanyakan yang ngalahin apanya? Ramadannya yang dibelain, kerjanya yang dibelain. Takut nggak dapat THR. Nah, ini, jangan. Tukang kue, tukang baju, kerjaannya apa nih Ramadan? Bolak-balik Tanah Abang. Baik ini, jangan beli baju, ya haus ntar. Ya kan, capek bikin kue, gara-gara banyak bikin kue akhirnya apa? Capek, jebol lah puasanya, bahaya. Kodo aja, iya ngodonya bukan 1 doang. Kalau kodonya karena ujur syar'i, sakit, perjalanan, maka kodonya cuma sekali. Tapi kalau kodonya bukan ujur syar'i, jangan. Kayak Bapak pulang kampung nih, masih salah juga. Banyak orang pulang kampung. Pulang kampung itu, ya kalau boleh buka ketika di mana? Di jalanan. Jadi jangan di rumah udah diniatin, gua mau puasa, mau pulang kampung. Pagi-pagi ngopi. Udah ngopi, kan nggak puasa. Mau pulang kampung Pak saya. Ternyata tiketnya habis. Kan nggak jadi pergi. Nah gimana puasanya? Makanya boleh orang pergi pulang perjalanan
nggak puasa kalau di jalan. Biasa niat malam niat puasa, sahur silakan sahur, ya kan? Jalan naik mobil udah di pertengahan, nggak kuat perasaan nih, kalau diterusin pingsan, boleh buka, gitu. Jadi jangan diniatin di rumah. Besok gue mau pulang kampung nih, makanya besok gue nggak puasa. Nah lo, udah nggak boleh. Tetap niat, ya. Tuh. Ada ibadah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan yang bulan-bulan lain nggak ada apa namanya salat tarawih, dan ini jangan diremehkan walaupun cuman sunnah. Jadi jangan melihat sunnahnya tapi lihat apanya? Jarangnya. Lihat jarangnya. Ini sangat luar biasa, makanya janganlah. Tahun ini kita niatin deh. Pokoknya saya tarawih harus apa? Full. Harus full. Kita berpendapat ini puasa terakhir saya. Ya, karena tahun depan kita ada jaminan nggak ketemu Ramadan lagi? Nggak ada. Udah, saya ini Ramadan tahun terakhir. Biar apa? Biar Ramadan tahun ini ibadahnya lebih full. Tarawih full. Ya kan? Makanya yang bikin kue, yang bolak-balik ke Tanah Abang, ya, Ramadan stop dulu dah. Kenapa? Capek. Kalau udah capek, malamnya apa? Nggak terawih dah. Nggak terawih. Sayang dong. Ya, sayang. Gitu ya. Maka tolong nanti saya pengen bentuk panitia Ramadan. Ya kan? Nah, bentuk imamnya, bilang kalau perlu jamaahnya bikin tanda tangan siapa yang hadir. Jangan yang nggak hadir berarti THR-nya dipotong. Ya. Kalau perlu semuanya kebagian jadi imam, biar pada hadir semuanya. Malah kagak hadir ya. Ya. Jadi bikin bagaimana suasana masjid kita rame, disenangi gitu ya. Ramadan rame terus, ya, jamaahnya penuh. Kenapa Ramadan tarawih makin lama bikin kurang? Itu tadi pemanasannya nggak ada. Pemanasannya nggak ada. Ya kayak orang main bola, kalau nggak pemanasan langsung tanding, apa yang terjadi Bang Mail? Merengkel. Nah begitu pun orang terawih kagak pemanasan di Syaban, nggak ke masjid pisan nih, kagak ke masjid pisan. Ya paling dia terawih malam pertama kedua merengkel, 3 encok, 4 kesleo, ya kan? Yaudah cedera. Kenapa? Karena Syabannya nggak pemanasan dulu, makanya pemanasan sekarang, ya kan? Yang puasa pemanasan, sholat sunatnya pemanasan, jamaahnya pemanasan, gitu ya, biar nanti Ramadannya nggak cedera. Ya, ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Ya, setiap saya ngomong pastilah ada salah, ada hilaf, ada menyinggung perasaan, dan juga ada sesuatu yang saya pakai, yang saya makan, tolong diredoi. Kalau ya punya hutang saya tagih. Terus kalau Bapak ya harus ditagih. Kalau saya punya utang masuk bulan Ramadan ini, ya, biar kita bersih, biar ibadah kita Ramadan biar khusyuk, biar maksimal, ya, biar kita keluar dari Ramadan kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan, ya. Kita bacakan Fatihah buat Sahibul Bait, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anaknya salihin dan salehah, dan juga kita semuanya yang hadir. Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita dari musibah bencana, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan juga di bulan Ramadan. Allah berikan kekuatan hidayah dalam bulan Ramadan sehingga ibadah kita maksimal. Semua hajat keinginan kita kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya, yang kerja, yang usaha, biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang masih sendiri biar Allah kasih pasangan yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang ada keturunan jadi keturunan yang saleh dan saleha. Pengajian kita tetap istiqamah, kampung kita dijauhkan musibah bencana dan juga berbagai macam penyakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah malam nisfu Saban kita adakan roahan masal. Yang mau ngasih ampeng ya silakan, ya mau ngasih buah atau yang lainnya silakan. Jadi habis baca Yasin sholat isya kita ada makan-makannya gitu ya. Pemanasan tuh di masjid, jangan sampai kagak betah di masjid kita ya. Dari saya sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.